Hello, welcome to Easy English. Di sini kita akan belajar bahasa Inggris dengan mudah. Tentu saja with Channel B, channelnya Puryanti. So stay tune. Oke, dan kali ini kita akan mempelajari part of speech. Today our class is about part of speech. Apa itu? Kita biasa mengartikannya sebagai jenis kata. How many parts of speech are there in English? Oke, sebenarnya ada berapa jumlah jenis kata? Oke, there are 8 parts of speech. Number 1, noun, kata benda. Number 2, pronoun, kata ganti. Number 3, verb, kata kerja. Number 4, adjective, kata sifat. Number 5, adverb, kata keterangan. Number 6, preposition, kata depan. Number 7, conjunction, kata hubung. And number 8, interjection, kata seru. Nah, in today's class we're going to learn about noun. Dan pada sesi kali ini kita akan mempelajari tentang noun, kata benda. Now let's start to know the definition. Kita mulai saja mengetahui apa itu definisi noun. Noun is a word that names a person, animal, place, thing, or idea. Oke, saya ulangi lagi. Noun is a word that names a person, animal, place, thing, or idea. Kata benda itu adalah kata yang menamai seseorang, seekor binatang, suatu tempat, suatu hal, atau suatu gagasan. Kita lihat beberapa contoh di sini. Ada Rhino, kitty, Bali, pencil. All these words are nouns. Now let's see some examples of nouns in sentences. Sekarang kita lihat beberapa contoh dari kata benda yang ada di dalam kalimat. Let's see the first. Kita lihat dulu yang pertama. Reno is a high school student. Oke. Yang kedua, Reno loves his smart kitty. Yang ketiga, they are visiting Bali this holiday. And a friend gives him a pencil. Perhatikan pada kata-kata yang digaris bawahi. Di sini ada Reno dan student di kalimat pertama. Ada Reno dan Kitty di kalimat yang kedua. Ada Bali di kalimat yang ketiga. Dan ada a friend dan a pencil di kalimat yang terakhir. Kata-kata yang digaris bawahi ini, the underlined words here are nouns. Kata-kata yang digaris bawahi di sini semuanya adalah noun. Perhatikan sekali lagi, kata-kata yang digaris bawahi di sini semuanya adalah noun atau kata benda. There are some important things you need to know about nouns. Ada beberapa hal penting yang Anda harus ketahui terkait dengan noun. Apa itu? What's that? Number 1, nouns encompass most of the words of a language. Bahwa kata benda mencakup kebanyakan dari kata-kata dari suatu bahasa. Okay? And then number 2, nouns are often the subject or the object of a verb. Bahwa kata benda seringkali dalam kalimat posisinya adalah sebagai subjek atau objek. And then number 3, nouns often come after an article like a or the. They're also often used with a determiner like this or these. Bahwa kata benda seringkali digunakan bersamaan dengan penggunaan artikel di depannya. Contohnya adalah a atau the.
Atau selain artikel bisa juga penentu jumlah atau penentu jenis seperti this atau these untuk bentuk jamaknya. Oke? Remember these. Ingat hal ini ya. Now let's get to know about the types of nouns. Sekarang kita coba pelajari ya tentang jenis-jenis kata benda. Oke? Yang pertama, proper nouns and common nouns. Proper nouns and common nouns. Proper nouns are things like the name of people, places, organizations, works of art, days of the week, months, or festivals. Perhatikan layar ya, pay attention to the screen. Di situ sudah terlihat contoh-contoh dari kata yang tadi saya sebut. Proper nouns usually have capital letters at the beginning of the word. Nah, biasanya proper noun ditulis menggunakan huruf besar di awal katanya. Ingat hal ini, remember this. Okay, while common nouns are everything else like book, table, mountain, laptop, money, etc. Sementara common nouns adalah hal-hal lain di luar itu. Contohnya ada buku, meja, gunung, laptop, uang, dan yang lainnya. And they don't always need to have a capital letter as its initial. Dan mereka itu tidak selalu menggunakan huruf besar sebagai inisial atau di awal katanya, kecuali bila mana diperlukan saja. Okay? Clear enough? Alright, still about the types of nouns. Masih terkait dengan jenis kata benda. Kita lihat yang nomor 2. Let's see number 2. Countable nouns and uncountable nouns. Apa itu? Kata benda yang bisa dihitung dan kata benda yang tidak bisa dihitung. Countable nouns and uncountable nouns. Okay, let's get to know more about them. Countable nouns are things which can be counted. They usually change their form when we make a plural. Oke, kita perhatikan contoh. Let's see the example. Book, books. Orange, oranges. Plate, plates. On the other hand, uncountable nouns are usually things which cannot easily be counted. Uncountable nouns do not make a plural or change their form, and they are always used with a singular verb. Nah, sebaliknya, kata benda yang tidak bisa dihitung tentu saja tidak bisa dihitung. Dan untuk kata benda jenis ini tidak memiliki bentuk plural atau bentuk jamak. Contoh dari kata-kata benda ini adalah the examples are like money, water, sugar, oil, or rice. Oke, jelas? Now let's get to know the third type of nouns. Sekarang kita perhatikan jenis kata benda yang ketiga, yakni concrete nouns and abstract nouns. Let's get to know more. Mari kita ketahui perbedaannya. Concrete nouns
Other words that people can see, hear, smell, touch, and taste. Concrete nouns are mostly names of objects, animals, substances, or material. Jadi concrete noun adalah kata-kata yang orang bisa melihatnya. Orang bisa mendengar atau membaui atau menyentuh atau merasa. Nah, contoh dari concrete noun ini biasanya nama-nama yang terkait dengan satu objek, nama hewan atau nama bahan atau material. Oke? While abstract noun is something that people cannot see, hear, smell, touch, or taste. Sementara abstract noun itu adalah hal-hal yang atau benda-benda yang orang tidak bisa melihatnya, orang tidak bisa menyentuhnya atau merabanya. Abstract nouns usually name ideas, feelings, and qualities. Biasanya abstract noun ini menamai satu gagasan, satu perasaan, atau kualitas. Oke? Bisa Anda perhatikan contoh-contoh yang muncul di layar. Ingat baik-baik ya. Oke, now let's have a review everyone. Coba kita review sejenak tentang apa yang sudah kita pelajari. Oke, jenis-jenis kata benda yang sudah kita pelajari adalah proper nouns and common nouns, countable nouns and uncountable nouns. Kemudian yang terakhir adalah concrete nouns and abstract nouns. Masih ingat karakteristiknya? Great. Proper nouns selalu ditulis menggunakan huruf besar di awal katanya. Sementara common nouns tidak. Oke? Countable nouns adalah kata benda yang dapat dihitung. Sementara uncountable nouns tidak. Dan yang terakhir, concrete nouns bisa kita lihat. Sementara abstract nouns tidak bisa kita lihat. Masih ingat contoh-contohnya kan? Oke. Great. Always remember these kinds of nouns. Kita bisa lanjut ke berikutnya ya. Oke everyone, sekarang kita pelajari satu hal terkait dengan uncountable nouns. Apa itu? Uncountable nouns yang sering kali kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Let's try to know some uncountable nouns that we often use in our daily activities. Oke? Bisa Anda lihat di layar, you can see on the screen. There are 10 uncountable nouns I mentioned here. Ada 10 uncountable nouns yang saya coba sebutkan di sini. Oke, kita lihat bersama. Mari kita ucapkan. Let's say the words. Advice, dust, electricity, equipment, happiness, folk, help, homework, information, knowledge. Oke? Bisa Anda perhatikan di situ artinya ada di sebelah kanannya. Oke? Nah, mari kita lihat penggunaannya dalam kalimat. Let's try to know some examples in sentences. Could you give me some advice? Bisakah Anda memberikan saya bantuan?
The old table was covered with dust. Meja tua itu penuh dengan debu. Electricity runs through this wire. Arus listrik berjalan melalui kabel ini. Could you give me a list of the equipment we need for the trip? Bisakah Anda memberikan saya daftar alat-alat yang kita perlukan untuk perjalanan? Everyone wants happiness. Semua orang menginginkan kebahagiaan. I could hardly see because of the thick fog. Saya hampir tidak melihat karena kabut tebal itu. Nah, mari kita lihat 4 lagi. Let's see the other 4. I need some help. Saya perlu bantuan. How much homework do you get? Berapa banyak PR yang kau dapatkan? Could you give me some information about Bali Island? Bisakah Anda memberitahu saya tentang Pulau Bali? He has such a lot of knowledge about history. Dia memiliki banyak pengetahuan mengenai sejarah. Oke, masih ingat kan beberapa kata benda yang tidak bisa dihitung yang sering kali kita gunakan? Let's have a review. Mari kita ulangi lagi. Ada advice, dust, electricity, equipment, happiness, fog, help, homework, information, knowledge. Oke, masih ingat artinya dalam bahasa Indonesia? Oke, very good. Ingat selalu ya. Sekarang saya tambahi 6 lagi ya, kata benda yang tidak bisa dihitung tapi sering kita gunakan. Let's have other 6 nouns, 6 uncountable nouns that we often use in our daily activities. Okay? Let's see together. Kita lihat bersama-sama. Money, news, progress, research, traffic, work. Okay? Bisa Anda perhatikan, kita bisa melihatnya dalam contoh kalimat di sebelah kanannya. Okay? The sentences are on the right column. You may have a look. How much money do you have? Berapa banyak uang yang kau punya? What a good news. Rino has passed the exam. Wow, berita bagus. Rino telah lulus ujian. We haven't made any progress yet. Kita masih belum membuat satu kemajuan. Julie is doing research in neuroscience. Julie sedang melaksanakan sebuah riset dalam sistem saraf, ilmu sistem saraf. Was there a lot of traffic in Semarang? Adakah banyak lalu lintas di Semarang? Do you have any work to do this weekend? Apakah Anda punya pekerjaan yang akan dilakukan minggu ini? Oke, ingat baik-baik ya, 6 kata ini. Uncountable nouns that we often use in our daily activities. Okay, everyone, you still remember all the words? Masih ingat semua kata yang baru kita pelajari tadi? Ada berapa semuanya? How many are they? 16, okay, 16. Betul. Okay, you may take a look on the screen. 16 uncountable nouns that we often use in our daily activities. 16 kata benda yang tidak bisa dihitung yang kita seringkali gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ingat selalu ya, don't forget. Nah,
Sampai di sini masih bisa mengikuti ya? Okay. Now let's have a look at nouns which are always plural. Sekarang kita lihat ada kata-kata benda yang selalu muncul dalam bentuk plural atau jamak. Oke, perhatikan di sini, di sebelah kanannya Anda bisa perhatikan contohnya dalam kalimat. Kita lihat saja kata-kata yang dimaksud. Boleh Anda ucapkan setelah saya, oke? Trousers, celana panjang. Shoes, sepatu. Socks, celana pendek. Scissors, gunting. Tweezers, ini tweezer atau semacam pinset. People, orang-orang. Glasses, kacamata. Sunglasses, ini juga kacamata. Clothes, pakaian. Belongings, barang-barang kepunyaan. Socks, kaos kaki. Oke? Bisa Anda perhatikan contoh penggunaan kata-kata tersebut di dalam kalimat. Bisa Anda baca yang ada di sebelah kanannya, oke? Oke, bisa Anda baca sendiri ya. Mudah kok. Oke everyone, ini adalah kata-kata benda yang selalu muncul dalam bentuk jamak. These are all nouns which are always plural. Oke everyone, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Apa yang kita pelajari? Part of speech. Part of speech mana yang kita pelajari? That's right. It's noun. Ya, ada berapa macam noun yang kita sudah pelajari? Keseluruhan ada 6, masing-masing berpasangan jadi 3 jenis. Apa saja? Great. Ada proper noun and common nouns, and then ada countable and uncountable nouns. Terus yang terakhir ada concrete nouns and abstract nouns. Oke, jangan lupa kita bisa ketemu di episode berikutnya. Terima kasih. Oke semuanya, demikianlah pertemuan kita kali ini. Jangan lupa tetap semangat belajar. Keep being spirited to learn English, oke? Tetap bersama saya Channel P, channelnya Puryanti. Sampai jumpa di episode berikutnya. See you next time. Bye-bye.